harus bayar ini itu, tapi duit bisnis lagi mepet. Tenang, kalau itu kamu, di video kali ini aku bakal share gimana caranya untuk kelola duit bisnis meskipun cash flow lagi mepet. Aku bakal bahas cara cari sumber masalahnya, solusinya, dan persiapan untuk masa depan biar kurangi resiko terjadi duit mepet lagi. Let's go! Oke, bagian yang paling pertama adalah cari sumber masalahnya. Sebelum aku bahas tentang solusi dan cara atur duit, kamu harus cari tahu dulu nih, apa sebenarnya alasan sampai cash flow bisnis kamu itu bisa mepet. Nah, kamu bisa mulai dari beberapa poin-poin ini. Pertama, kamu bisa cek dari profit bisnis. Karena bisa jadi masalahnya itu profit margin tipis. Nah, ini tuh kelihatan di laporan laba rugi di bagian yang paling bawah yang aku highlight ini, net profit. Nah, coba kamu lihat, profit bisnis kamu berapa? Apakah tipis banget marginnya? Atau bahkan tiap bulan makin lama makin turun? Atau bahkan merugi? Next, kamu bisa cek piutang usaha. Mungkin masalahnya di pembayaran macet. Nah, buat kamu yang belum tahu piutang usaha itu apa, piutang usaha itu adalah tagihan customer yang orderannya udah kamu selesaikan, tapi customernya belum bayar, atau mungkin buat kamu yang jualan di marketplace, duitnya aja yang belum cair. Nah, coba kamu lihat ada berapa banyak piutang usaha yang macet atau bermasalah atau terancam gagal cair atau gimana. Coba dicek. Next, kamu coba cek inventory. Mungkin masalahnya ada di stok mati. Coba kamu cek, banyak barang nggak yang nyangkut di gudang dan udah lama banget nggak kejual-jual. Nah, itu ciri-ciri stok mati. Habis itu, ada nggak barang-barang yang pergerakannya itu lama banget dan susah dijual. And finally, kamu perlu cek faktor eksternal. Ada nggak faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, sosial, atau politik yang bisa mempengaruhi penjualan di industri kamu? Contohnya, nih, misalnya kalau dekat-dekat pemilu, biasanya mayoritas bisnis-bisnis itu ya pergerakan penjualannya nggak stabil gitu, dan itu bukan salah kamu. Oh, sama satu lagi, bisa jadi masalah cash flow yang kamu alamin itu sumbernya lebih dari satu, oke? Jadi kadang-kadang itu bisa a mixture dari antara sumber-sumber masalah yang umum tadi gitu. Nah, sekarang kalau kamu udah tahu nih sumber masalahnya di mana, mari kita bahas solusinya satu-satu, mulai dari masalah yang pertama, yaitu profit margin tipis. Sebenarnya, solusinya sih cukup straightforward kalau profit margin tipis, yaitu naikin uang masuk dan turunin uang keluar atau biaya bisnis, kayak gitu. Nah, kita akan bahas dari naikin uang masuk dulu, oke? Dan ini tuh relatif gampang karena biasanya terkait dengan sales atau penjualan. Nah, ini ada beberapa strategi yang bisa kamu coba untuk naikin penjualanmu. Yang pertama, dan ini tuh salah satu cara yang lumayan gampang dan juga hasilnya sangat oke gitu, yaitu social media marketing. Nah, ini tuh cara seperti yang tadi aku bilang, cara yang relatif gampang tapi worth it banget karena kamu bisa menjangkau orang-orang yang belum mengenal produk kamu dengan budget yang relatif murah. Strategi kedua adalah melakukan follow up. Kamu akan kaget seberapa banyak orang yang nggak jadi beli, bukan karena mereka nggak tertarik dengan produk kamu, tapi simply karena mereka lupa. Dan dengan kamu kirim pesan follow up yang singkat, bisa jadi mereka beneran beli. Strategi ketiga adalah upselling. Contohnya seperti ini. Kalau beli satu produk, tinggal tambah 30.000 atau 50.000 atau sekian gitu, dan kamu bisa dapat produk satunya lagi. Nah, tujuannya biar customer belanja lebih banyak. Next, kamu bisa coba strategi cross-selling. Nah, maksudnya, nggak apa-apa produk utama kamu marginnya tipis, tapi kamu banyak jualan produk-produk sampingan lainnya yang jauh lebih cuan. Dan ini tuh strategi yang dipakai oleh mie gacuan gitu ya. Ingat, mie utama dia, mie pedes yang terkenal itu kan murah banget. Nah, tapi dia tuh sebenarnya cuannya dari minuman dan juga kayak side dish-nya gitu, kayak cemil-cemilannya. Nah, itu mereka cuan di sana dan itu cuannya bisa menutup cost dari mie mereka yang cuannya tipis. Next, kita masuk ke strategi untuk turunin biaya. Nah, ini tuh agak tricky karena kamu harus tahu, kamu tuh biayanya bengkak di biaya variabel atau HPP atau biaya tetap, which is biaya operasional. Oke, kita akan bahas dari kurangi biaya variabel dulu. Gimana kamu bisa tahu kalau kamu bengkaknya di biaya variabel? Coba cek laporan laba rugi dan kamu perhatikan bagian yang aku highlight ini, which is cost of goods sold. Nah, kalau misalnya kamu bengkaknya di sini, berarti kamu perlu mengurangi biaya variabel. Karena kamu mau banjir orderan pun, kamu nggak akan cuan karena
laba, kotornya terlalu mepet, bahan baku kamu terlalu mahal. Solusinya kamu harus cari supplier lain atau cari bahan baku yang lebih murah. Next, itu kurangi biaya tetap. Kalau bahan baku atau HPP kamu itu udah relatif rendah, bisa jadi biaya yang bengkak itu di biaya tetap atau biaya operasional. Nah, coba kamu cek, ada biaya-biaya apa yang sebenarnya nggak penting-penting banget dan masih bisa kamu kurangi. Misalnya, kamu boros listrik, atau mungkin kamu sewa kantornya terlalu mahal dan kamu perlu mencari atau menegosiasi harga yang lebih menarik, kayak gitu. Atau mungkin kamu juga perlu kurangin layanan-layanan subscription seperti Google Drive, atau mungkin aplikasi-aplikasi tertentu yang sebenarnya udah nggak terlalu kepake lagi buat kamu. Sebelum aku lanjut bahas masalah-masalah cash flow selanjutnya, kalau kamu suka belajar tentang bisnis atau keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, masalah yang kedua itu pembayaran macet. Nah, ini tuh sering terjadi buat kamu nih yang terima pembayaran di belakang atau kamu yang jualannya di marketplace karena duit itu cairnya agak lama. Nah, akibatnya ini tuh suka mengganggu cash flow karena yang namanya meskipun duitnya cair belakangan, kamu kan harus bayar bahan baku itu di depan gitu kan. Nah, solusinya gimana? Pertama yang bisa kamu coba adalah diversifikasi tempat jualan. Kalau selama ini kamu cuma jualan di marketplace doang, coba untuk jualan di website sendiri atau bahkan consider untuk buka toko offline atau jualan manual atau pakailah platform lain yang duitnya nggak harus cair belakangan atau nggak minimum cairnya nggak selama itu. Next, kamu juga bisa kasih diskon untuk payment di awal. Misalnya, kamu bilang ke klien, kalau paymentnya itu dilakukan di depan, kamu kasih diskon 10%. Tapi kalau paymentnya lakukan di belakang atau setelah orderan selesai, full price. Strategi yang ketiga itu adalah memanfaatkan kartu kredit. Kalau misalnya klien itu bayarnya di belakang, habis itu kamu tetap harus talangin dulu bahan bakunya, coba kamu bayar supplier dan bahan baku pakai kartu kredit. Biar nanti kamu atur kalau tagihannya itu udah datang dari kartu kreditnya, klien kamu sudah bayar. Next, itu lakukanlah yang namanya budgeting. Buat bisnis yang menerima pembayaran di belakang, penting banget untuk bikin anggaran perusahaan. Biar kamu tahu nih, jatah kamu untuk keluar duit tiap bulan itu berapa. Baik itu untuk operasional, bahan baku, bayar-bayar ini itu, dan lain-lain. To make sure that cash kamu pasti cukup. Oke, kita masuk ke masalah yang ketiga, yaitu banyak stok mati. Nah, stok mati di sini itu adalah barang-barang yang susah banget kejual dan ujung-ujungnya numpuk di gudang dan bikin duit kamu nyangkut di sana. Daripada duit kamu banyak nyangkut di sana, mendingan kamu jual-jualin aja meskipun tipis gitu. Yang penting kamu dapat cashnya balik gitu. Urusan profit mah belakangan, karena yang namanya stok mati. Tujuannya biar cash tersebut bisa kamu gunakan untuk kepentingan lain atau bahkan untuk ngestok barang lain yang lebih berpotensi untuk cuan atau laku menghasilkan banyak uang. Dengan gitu, dalam jangka panjangnya kamu pasti lebih cuan. Gimana caranya untuk habis-habisin stok mati? Yang pertama, itu kamu bisa jadikan stok mati itu sebagai bonus atau gratisan. Misalnya kamu bikin promo buy one get one. Nah, get one-nya atau bonusnya, gratisannya, itu ya barang-barang stok mati kamu. Atau mungkin kamu juga bisa bikin promo seperti belanja 300.000 gratis satu barang. Nah, barangnya itu ya customer bisa pilih dari stok mati kamu. Strategi yang kedua, itu kamu bisa coba bikin clearance sale. Atau kamu jual stok mati dengan harga diskon atau harga miring. And finally, perbaikilah perputaran stok kamu. Lebih baik kamu stok dikit, terus gampang sold out, daripada kamu ngestok banyak, terus malahan gak laku, expire, atau malahan jadi stok mati gitu. Kalau misalnya kamu stok dikit, habis itu cepat habis, kamu masih bisa buka PO. Dan bahkan di mata customer itu kelihatannya bagus karena kamu habis terus, sold out terus. Finally, kita masuk ke masalah 4, yaitu faktor eksternal. Nah, sebenarnya kalau misalnya faktor eksternal seperti faktor ekonomi, sosial, atau politik, ya nggak bisa sepenuhnya salahin diri kamu aja gitu. Nah, tapi nggak berarti kamu just pasrah dan do nothing gitu ya. Nah, tetap solusinya itu sedia payung sebelum hujan. Nah, ada beberapa cara untuk melindungi bisnis kamu dari faktor eksternal. Yang pertama dan paling gampang itu siapkan dana darurat. Dana darurat bisnis itu berapa sih? Nah, umumnya itu 3 bulan biaya operasional. Jadi contohnya, kalau bisnis kamu itu 1 bulan biaya operasionalnya misalnya 10 juta, berarti kamu harus siapin dana darurat sebesar
30 juta. Strategi kedua, itu kamu bisa lakukan diversifikasi produk. Jadi jangan mengandalkan satu produk aja, kayak gitu. Biar kalau misalnya amit-amit ada yang terjadi gitu, misalnya produknya lagi nggak musim, atau mungkin ada kebijakan dari pemerintah, atau apapun yang bisa mengancam sales atau permintaan dari satu produkmu tersebut, kamu masih ada produk lain yang bisa menolong bisnis kamu. Sejauh ini kan aku udah share banyak banget solusi untuk menghadapi masalah cash flow. Tapi sebenarnya ada satu hal yang bisa kamu lakukan dalam jangka panjang biar kamu bisa mengurangi resiko terjadinya masalah cash flow in the first place. Dan itulah budgeting atau bikin anggaran untuk bisnis, dan aku udah share tutorial gimana caranya di videoku yang ini, jadi pastikan nonton ya habis ini. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.